Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai mata kuliah manajemen mutu pendidikan ini, di awal pembuka kita sudah melihat slide dari indahnya keberagaman yang mencerminkan moderasi beragama. Semoga kita sama-sama mampu mengimplementasikan moderasi beragama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem penjaminan mutu eksternal yang merupakan salah satu dari materi manajemen mutu pendidikan. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem penjaminan mutu internal. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang sistem penjaminan mutu eksternal. Cakupan pembelajaran pada materi sistem penjaminan mutu eksternal ini, yang pertama adalah definisi dari sistem penjaminan mutu eksternal itu sendiri, yang kedua tujuan dan prinsip dari sistem penjaminan mutu eksternal, dan ketiga adalah siklus dari sistem penjaminan mutu eksternal. Tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan pengertian dari sistem penjaminan mutu eksternal serta mampu mengevaluasi relevansinya dalam konteks pendidikan. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan dan prinsip dalam sistem penjaminan mutu eksternal serta mampu mengevaluasi efektivitasnya dalam penerapan di lembaga pendidikan. Dan ketiga, mampu menjelaskan siklus atau tahapan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal, serta mampu merancang model atau proses yang lebih inovatif dalam meningkatkan efektivitasnya. Pengertian sistem penjaminan mutu eksternal. Bila kita merujuk kepada Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sistem penjaminan mutu eksternal diartikan sebagai suatu kesatuan atau unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu pada suatu lembaga pendidikan atau pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Tujuan dari sistem penjaminan mutu eksternal yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga akuntabilitas lembaga pendidikan, meningkatkan transparansi lembaga pendidikan, menjaga standar nasional atau standar internasional yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan, mendorong pengembangan secara berkelanjutan, mengurangi risiko radikalisasi dan masalah sosial, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada lembaga pendidikan. Selanjutnya, prinsip dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal yang pertama adalah berfokus pada peningkatan secara berkelanjutan. Yang kedua, terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, berbasis bukti dan data. Dan yang keempat, identifikasi dan objektivitas. Yang kelima, partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan. Yang keenam, penerapan standar nasional maupun standar internasional. Yang ketujuh, fokus pada hasil dan dampak pendidikan. Yang kedelapan, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dan yang kesembilan, kepemimpinan dan komitmen dalam manajemen. Selanjutnya, siklus dari sistem penjaminan mutu eksternal. Bila kita melihat dari siklus yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui siklus sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud 28 tahun 2016 tadi, ada 3 pelaksana di dalam sistem penjaminan mutu eksternal itu sendiri.
Yang pertama adalah pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua adalah badan atau lembaga standarisasi. Dan yang ketiga adalah badan lembaga akreditasi. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terdiri dari beberapa siklus. Yang pertama adalah pemetaan mutu sekolah. Pemetaan mutu sekolah ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekolah yang membutuhkan peningkatan mutu dan menentukan prioritas intervensi. Siklus atau tahapan yang kedua adalah perencanaan peningkatan mutu yang bertujuan untuk mengembangkan strategi peningkatan mutu pendidikan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Siklus yang ketiga yaitu fasilitasi pemenuhan atau peningkatan mutu yang bertujuan untuk membantu sekolah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan melalui dukungan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir adalah siklus inspeksi pelaksanaan penjaminan mutu yang bertujuan untuk memastikan sekolah menjalankan rencana peningkatan mutu dengan baik dan memberikan tindak lanjut. Kemudian, siklus penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga standarisasi. Ada dua tahapan atau siklus dalam hal ini. Yang pertama adalah audit mutu eksternal. Tujuan audit mutu eksternal ini yaitu menilai kualitas lembaga pendidikan secara objektif dan mengidentifikasi area atau standar yang perlu ditingkatkan. Siklus yang kedua adalah penetapan akreditasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan atas mutu lembaga dan menyediakan panduan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kemudian, siklus sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga akreditasi. Ada 3 tahapan atau siklus dalam hal ini. Yang pertama adalah evaluasi pencapaian mutu. Evaluasi pencapaian mutu ini bertujuan untuk menentukan tingkat mutu lembaga pendidikan di area atau standar yang perlu ditingkatkan. Siklus yang kedua adalah penetapan standar baru. Penetapan standar baru ini bertujuan untuk memastikan standar pendidikan selalu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Siklus ketiga yaitu pembuatan strategi peningkatan mutu. Strategi peningkatan mutu ini bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan untuk mencapai standar baru dengan langkah-langkah yang lebih terukur. Baik, untuk pelaksana dari sistem penjaminan mutu eksternal ini kita lebih cenderung kepada siklus SPME yang dilaksanakan oleh lembaga akreditasi. Saat ini pelaksana akreditasi untuk jenjang pendidikan PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah itu dilaksanakan oleh BAN PDM, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sebelumnya, antar jenjang pendidikan PAUD dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah ini pelaksana siklus ini dipisahkan. Untuk jenjang PAUD, pendidikan PAUD sebelumnya dilaksanakan oleh BAN PAUD PMF. Kemudian untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah itu dilaksanakan oleh BAN SM. Nah, regulasi yang terbaru kedua jenjang pendidikan ini, baik itu jenjang pendidikan anak usia dini sampai kepada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah itu dilaksanakan oleh BAN PDM, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Oke. Rekan-rekan sekalian, dari materi yang telah kita sampaikan tadi, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sistem penjaminan mutu eksternal memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia.
melalui mekanisme yang melibatkan audit, evaluasi, penetapan standar, hingga pemberian akreditasi. Sistem penjaminan mutu eksternal memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya beroperasi sesuai dengan standar nasional, tetapi juga terus berupaya untuk meningkatkan mutu di lembaga pendidikan, baik itu dari aspek pengelolaan, aspek pembelajaran, dan lain sebagainya. Sebagai tahapan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal ini, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan lembaga standarisasi, maupun badan lembaga akreditasi, memiliki fokus dan fungsi masing-masing yang saling melengkapi dengan adanya siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini. Lembaga pendidikan dapat menjalankan proses peningkatan mutu secara berkelanjutan sejalan dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Rekan-rekan sekalian, dari materi yang telah dipaparkan tadi, ada tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama, buatkan analisis terhadap peran dan fungsi sistem penjaminan mutu eksternal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, identifikasikan aspek-aspek pendidikan apa saja yang dipengaruhi oleh sistem penjaminan mutu eksternal. Yang ketiga, analisiskan permasalahan dan tantangan lembaga pendidikan di lingkungan sekitar Anda. Minimal 2 lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu eksternal. Yang keempat, berikan rekomendasi perbaikan dari hasil analisis Anda terkait dengan permasalahan sebagaimana yang disebutkan pada poin 3. Dan yang kelima, poin 1 dan poin 4 dibuat dalam bentuk narasi dan diketik, dikumpulkan minggu depan. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita menutup materi siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini, ada sebuah kata bijak yang harus dipegang di dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal ini. Catatlah apa yang dikerjakan, jangan mengerjakan apa yang dicatat. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.